Viola Kaira Anissa, karya Rizka Aprilia, 20 Juli 2019, masih terekam jelas dalam benakku. Pagi itu ibuku yang sedang hamil tua mulai merasakan sakit di perutnya. Ibu mendekapku, seraya berbisik lirih di telingaku. Sayang, sepertinya adikmu akan segera lahir. Mataku berkaca-kaca, hatiku berdebar. Perasaanku campur aduk antara senang karena aku akan punya adik, sekaligus khawatir dengan keselamatan ibu dan juga calon adik bayi yang ada dalam perut ibuku. Dalam hati aku berdoa, ya Allah, anugerahkan keselamatan kepada ibuku, juga bayi dalam kandungan ibuku. Pagi itu aku tidak bermain keluar rumah. Seharian aku di rumah saja menemani ibu, kulus-kulus perut beliau, berharap bisa mengurangi rasa sakit yang beliau rasakan. Menjelang maghrib, ibu merasa perutnya bertambah sakit. Bapak segera mengantar ibu ke bidan untuk diperiksa. Melihat kondisi ibu yang sudah menunjukkan tanda-tanda akan segera melahirkan, bidan menyarankan agar ibu segera dibawa ke puskesmas terdekat. Setelah mengantar ibu ke puskesmas, bapak pulang untuk menjemputku dan nenek. Tak lupa kami membawa perlengkapan persalinan ibu. Di rumah sakit, aku dan nenek hanya diizinkan menunggu di luar ruangan. Sementara bapak menemani ibu menjalani proses persalinan ibu di dalam ruangan khusus. Sempat beberapa kali ku dengar jeritan kesakitan ibu. Aku dan nenek hanya bisa saling pandang, sambil berdoa dalam hati, semoga ibu dan calon adik bayi selamat. Alhamdulillah, aku dan nenek berbarengan mengucap syukur saat kami mendengar suara tangisan bayi dari dalam ruangan. Beberapa saat kemudian, aku dan nenek diizinkan masuk ke dalam. Kulihat wajah ibuku yang capek tapi bahagia. Kemudian kulihat bayi kecil yang imut dan lucu, terbungkus handuk kecil warna putih. Dokter tersenyum melihatku mengusap lembut rambut kepalaku. Lantas berkata, adiknya perempuan, cantik seperti kamu. Aku menoleh kepada ibu. Beliau mengangguk sambil tersenyum melihatku. Hatiku berbunga-bunga bahagia, tapi belum puas aku melihat wajah adikku yang lucu. Bapak sudah menyuruhku pulang. Nak, sudah malam, besok kamu kan harus sekolah. Sekarang Bapak antar kamu pulang dulu ya. Untuk sementara malam ini kamu tidur di rumah bibi, karena bapak dan nenek harus menemani ibu dan adikmu di puskesmas. Biarpun berat, tapi aku hanya bisa mengangguk pasrah. Aku jadi teringat dakwah guru ngajiku bahwa ridho lafi ridho walidain, yang artinya ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Hari berganti hari, tumbuh kembang adikku sungguh menarik perhatianku. Di usia 4 bulan, adikku sudah bisa tengkurap, juga bisa membalas senyumku. Di usia 1 tahun, adikku mulai bisa berjalan selangkah 2 langkah. Semakin hari, tingkah laku adikku semakin usil, maunya menang sendiri. Saat bermain, adik sering bertengkar dengan teman-temannya. Adikku tidak mau mengalah. Saat bermain, adikku pun maunya menang sendiri. Jadi jika aku main dengan adik, aku harus selalu mengalah. Bagiku mengalah bukan berarti kalah. Lebih baik mengalah daripada bertengkar dengan adik. Aku pun sering menggoda adik. Adik nakal, adik nakal, adik nakal, godaku. Adikku yang marah lantas mengajarku sambil berteriak-teriak. Ibu yang mendengar teriakan suara adik biasanya langsung datang melerai kami sambil menasihatiku agar tidak terlalu menggoda adik. Sesekali karena aku menggoda adik sampai menangis, ibu jadi memarahiku. Meskipun aku dimarahi ibu, aku tidak marah kepada adikku karena sebenarnya aku sayang kepada adikku. Adikku tersayang, kata ibu. Adik sangat mirip denganku yang masih kecil. Rambutnya yang lurus, kulitnya berwarna sawo matang, pipinya tembam, hingga hidungnya yang pesek. Sungguh sangat mirip denganku di saat kecil. Kini adikku banyak mengoceh, seringkali suka berhitung meski tidak lengkap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, kata adikku. Loh, angka 1, 2, 3-nya?
Tapi hati telah menjawab dengan kata-kata itu lagi. Selain itu, kini hatiku sudah mulai meniru apa saja yang kulakukan. Jika aku menulis, maka hatiku akan meminta buku dan pensil untuk meniru apa yang kulakukan. Biarpun hasilnya hanyalah coretan-coretan yang tak jelas, tak bisa dibaca. Viola Kaira Anissa adalah nama adikku tersayang. Aku biasanya memanggil Kaira, Dek Kaira. Setiap hari aku selalu berdoa kepada Allah supaya Kaira bisa menjadi pribadi yang salehah, bermanfaat bagi nusa dan bangsa, berbakti kepada kedua orang tua, dan juga sayang kepada keluarga. Amin.